Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama kita ada input menu restoran. Program harus memiliki data menu, makanan, dan minuman beserta harganya. Yang kedua ada pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu tidak terbatas, sehingga pelanggan memasukkan input selesai. Yang ketiga kita ada menghitung total biaya. Program itu total biaya pesanan berdasarkan item yang dipilih dan jumlahnya. Biaya pajak 10% dari total biaya dan ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Terus kita ada diskon 10% jika total keseluruhan lebih dari 100.000. Dan yang B, penawaran beli satu gratis satu minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk, mencantumkan item-item, ya, jika ada diskon atau apapun kita masukkan ke struk. Yang kelima ada manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, untuk memesan, dan yang kedua ada pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar bisa menambah, mengubah, dan menghapus menu. Kita langsung aja ke codingannya. Di sini saya sudah mengerjain codingannya. Untuk mempersingkat waktu pengerjaan tugasnya karena dibatasi 15 menit ya. Yang pertama kita nge-import scanner, Release, ini decimal format sama decimal format simbolnya ini untuk format menjadi rupiah. Setelah itu kita ada class menu. Di sini ada string nama, double harga, string kategori. Di sini konstruktornya untuk kita masukin menu-menu lah. Menu-menu yang mau kita masukin contohnya nasi padang harganya 20.000, kategorinya makanan. ST harganya 5.000, kategorinya minuman. Jadi nanti kita tinggal kalau mau nambahin menu tinggal kita panggil aja ini function yang perlu kita buat. Yang kedua kita ada uh, class order item. Di sini kita punya menu, kita panggil dari sini dari class menu ini. Terus ada quantity kita ini untuk list apa aja yang di order sama pelanggan nanti gitu. Selanjutnya kita ada class main. Di sini kita punya scanner global SC. Terus ada release dari class menu. Kemudian kita buat main program kita atau function utama program kita lah. Yang pertama kita punya function ini default menu. Di sini untuk menampilkan menu-menu list kita. Pertama kita punya menu default lah. Kita ada nasi padang, mie goreng, ayam bakar, sate ayam, es teh, jus jeruk, kopi hitam, air mineral. Itu untuk default menu kita. Nanti kita bakalan ini kita nanti nampilin default menu kita. Terus di sini ada string pilihan. String pilihan ini untuk kita apa ya? Untuk inputan dari si inilah nanti dari si pelanggan gitu. Iya. Di sini kita akan looping. Di sini kita ngeprint apa ya? Di sini kita ngeprint ada apa aja menunya, ada menu pelanggan, menu pemilik. Nah, kalau di sini kita ada keluar dari menunya lah. Kemudian di sini kalau kita misalkan pilih satu nanti kita bakal maksud ke function pelanggan pesan. Kalau pilih dua pengelolaan menu, kalau ketiga kita berarti kita keluar kan dari aplikasinya. Iya. Terus kalau misalkan eh, si pemakai aplikasi ini nggak input selain dari satu 2 3 berarti dia akan masuk ke default sini. Pilihan tidak valid, silahkan pilih satu 2 3. Nah, selama tidak pilih, nah, dia bakal
ngelooping ini selama eh, pemakainya tidak milih tiga gitu, angka tiga. Nah, ini function default menu kita tadi. Terus ini kalau misalkan kita yang pilih satu di sini, kita bakalan masuk ke function pelanggan menu, pelanggan pesan, pelanggan. Yang pertama kita bakalan ngeprint daftar menu, terus tampilkan menu grup ini function yang kita buat untuk nampilin kategori kategori menunya segrup lah, makanan makanan minuman minuman gitu. Kemudian kita punya array list untuk order itemnya. Di sini untuk menampung string input untuk menampung inputan dari si pelanggan. Kita juga bakal ngelakuin di sini. Ya, dulu kita bakal dulu masukkan ini. Ini kan ini kan scanner global kita bisa kita pakai. Terus selama ah, selama user ini nggak input selesai, berarti dia bakalan minta untuk minta si user untuk masukkan nama menunya. Ini kita eh, buat selectednya dulu untuk menunya. Terus kita mau pakai try catch di sini. Ini ini udah saya kasih catatan juga. Di sini kita mau kalau misalkan si usernya mau nge-inputnya pakai nomor aja, nggak perlu pakai harus panjang-panjang ngetikin nama menunya gitu. Nah, kan nomor yang kita tampilin kan dari satu kan, nggak dari nol. Jadi kita di sini if nomor lebih dari satu dengan nomor eh, dan lebih kecil dari nomor menulis dot size itu maksudnya kalau misalkan kita punya 8 menu kan berarti menulis dot size-nya ini 8 gitu. Kalau misalkan kita milih antara 1 sampai 8 dia bakalan masuk sini. Terus kita mau ngeget data menunya di sini nulis dot get ini. Kenapa nomor min satu? Karena kita kan tetap ngambilnya kan kayak array gitu kan. Dia tuh array kan dimulai dari nol. Jadi kita harus minusin satu dulu biar sesuai apa sama yang bakalan user mau gitu lah. Nah, kalau misalkan dia nggak dia misalkan menunya ada 8 nih, berarti kan milih 1 sampai 8. Dia milih 9, berarti dia akan masuk ke else-nya ini. Nomor menu tidak tersedia, coba lagi. Terus kalau di sini berarti user ini masukin nama menunya, bukan angkanya gitu. Kita bakal nih, masuk ke function cari menu by name, cari menu by nama. Terus kita masukkan parameternya inputan dari usernya. Terus kalau misalkan selected sama-sama dengan nol ini berarti nama menu yang user ketik itu tidak ada di menu. Terus kita bakalan ngeprint menu tidak ditemukan. Kemudian kita ada jumlah jumlah dari menu yang dipesan. Dia bakal selama selama true nggak false dia bakalan ngeprint jumlah. Terus ini buat scannernya. Ini kalau misalkan eh quantity kan harus pemesanan kan harus lebih dari nol kan nggak mungkin user ini untuk memesan makanan tuh kuantitinya nol gitu. Kalau misalkan dia nggak lebih dari nol berarti dia masuknya ke else ini jumlah harus nol gitu. Kalau misalkan dia masuk ke sini berarti si usernya ini masukin selain selain angka bulat lah desimal terus alfabet mungkin. Kemudian nih di sini kita punya variabel Morse kita isi false dulu. Ini maksudnya kalau misalkan eh, kita lihat dulu nih
user ini udah ngorder apa aja gitu. Kalau dia mau nge-order menu yang sama 2 kali, berarti kita tinggal masukin kita yang pertama dia pesan tadi, misalnya dia tadi pesan satu, oh mau nambah satu lagi nih, berarti em, yang tadi dia di sini satu ditambah sama satu lagi, terus merge sama terus merge yang ini false, yang tadinya false jadi true. Kalau misalkan nggak ada kan berarti dia baru pesan menunya gitulah, baru pertama kali pesan menu yang itu. Terus kita bakal nge-add baru ke orderan item baru. Kita ini selected untuk menunya apa, jumlahnya berapa, quantity-nya berapa. Gitu. Terus SMT kembali ke menu item. Ini kalau sudah selesai, kita bakalan cetak stroke pesanannya. Di sini kita punya function cetak stroke pesanan. Ini variabelnya dari order ya, item-item apa aja yang di order sama user. Kita pertama kita punya variabel total total minuman minuman cheapest price ini untuk promonya aja sih sebenarnya. Terus ada ada minuman ini juga untuk promo minuman satu gratis satu itu. Kalau harganya lebih dari kalau pembeliannya lebih dari 50.000. Kita cepetin aja penjelasannya karena udah kayaknya kalau misalkan penjelasannya kayak tadi 15 menit kelebihan banyak nih. Terus kita bakalan ngeprint line di sini ada total itu total ada minuman. Kalau misalkan dia beli minumannya yang tadinya false jadi true, terus total minumannya ini sama kayak tadi. Oke, ini untuk sebetulnya ini eh, fitur untuk kalau misalkan dia promo dia tuh dapat minumannya yang paling murah. Nah, terus kita di sini bakal menghitung pajak kan dari 10% dari total kan. Nih, total kali 0,10 atau 10%. Ini biaya pelayanan 20.000, diskonnya kita inisialisasi awalnya 0. Jika subtotalnya lebih dari 100.000, maka kita bakalan masukin diskon 10%. Berarti misalkan dia total pembeliannya 150, dia dapat diskon 15.000. Kalau else if ya kalau misalkan totalnya 50.000 terus no. Dia ini ada minumannya true dan eh ya kalau ada minumannya true sebetulnya ITE-nya lebih dari nol sih. Soalnya kan kita juga mau validasi ITE harus lebih dari nol kan. Nih, diskon minuman minuman yang paling murah di sini berarti kita dapat gratis satu item minuman termurah gitu. Double total bayar. Ini totalnya kita dari total kurang diskon plus pajak plus pelayanan. Di sini kita ngeprint apa yang kita butuhin tadi, kita cepet aja terus kita masuk masuk ke function pengolahan menu. Di sini kita punya string pilih untuk uh, untuk nampung inputan yang kita ketik lah. Di sini kita minta untuk memilih dari 1 sampai 5. Di sini yang pertama ini daftar menu, kedua tambah menu, tiga ubah menu, empat hapus menu, dan 5 untuk kembali. Dan kalau dia pilih satu, kita ke function ini, tampilkan menu, kedua ke tambahkan menu, ketiga ubah menu, keempat hapus menu. Kalau 5 kita kembali ke menu utama. Kalau misalkan dia selain nge- nge-input selain 1 sampai 5 ini dia bakalan ngeluarin else-nya di sini atau default yang tidak valid. Dia bakalan
ngelooping selama inputannya itu bukan angka 5. Terus di sini ada function tambah menu. Di sini, oke, tinggal kita kelas yang dari awal kita buat itu menu, tinggal kita input aja namanya, harganya sama kategori ini. Terus ubah menu. Kalau misal kita kan mau ngecek dulu kalau misalkan menulis ini menu-menu kita kosong, kita bakalan di return sama ini daftar menu kosong. Kalau ada, kita bakalan masuk ke ini. Tampilkan menu with numbers. Kita panggil ini, masukkan nomor yang akan dirubah sama kayak tadi. Terus kalau dapat menunya, kita minusin satu dulu biar sesuai sama array-nya. Data terpilih. Ini confirm actionnya nih. Kalau misalkan kita punya di menu yang pertama ada ST, ada SD root. Kita mau ngubah ST nih, berarti tinggal kita ketik aja satu atau ST, nanti kita dapat confirm action ini. Mau diubah apa enggak? Ah, kalau misalkan iya kita bakalan ngerubah sistem. Nah, ini kita bakalan bakalan diminta untuk masukin nama baru kalau misalkan kita mau ngedit namanya gitu. Kalau misalkan si user ini inputannya itu bukan minus, terus nggak kosong juga, nanti menu yang lama akan diganti sama nama menu yang baru. Nah, di sini sama juga cara kerjanya sama nama harga juga sama. Cuma harga ini kita tambahin validasi untuk nggak boleh lebih kecil atau sama dengan nol, dia harus lebih besar dari nol harganya. Juga harus ngikutin angka, bukan nggak boleh selain angka. Terus kita mau ngubah, kalau misalkan kita mau ngubah kategorinya di sini, kayak new ini maksudnya kategori baru. Di sini kalau inputan inputan kita itu selain makanan atau minuman, kategorinya itu lowercase. Kalau inputan kita makanan atau minuman, kategorinya akan berubah. Kalau misalkan kita input selain makanan dan minuman, ya bakalan masuk ke sini. Terus perubahan disimpan. Kalau misalkan kita nggak ada merubah apa-apa, nanti kita masuk ke perubahan dibatalkan. Ah, terus kita ke function hapus menunya. Ini kita kayak tadi kita cek dulu menu menu kita ini kosong apa enggak gitu. Terus kita tampilkan menu. Kemudian di sini menu ini sama kayak tadi. Kita cari dulu, terus kita minusin satu karena array kan di budget. Kemudian ini ini cuma nampilin data terpilih, data-data data apa data yang terpilih itu kita tampilin namanya, harganya, sama kategorinya. Ini confirm action juga. Kalau misalkan iya berarti mau dihapus, kalau enggak ya berarti kita mau batalin gitu. Nah, di sini kita punya function menu list dot remove. Sudah berbaik. Ini untuk ini function bantu-bantuan kita yang udah kita panggilin di atas tadi lah. Nah, di sini dia bakalan nge-grouping sesuai makanan, sesuai minuman. Kita cepet aja, kita langsung ke sini lagi. Ini daftar menunya kita tampilin pakai nomor juga biar gampang pilih atau ngedit atau ngapusnya nanti. Ini kalau misalkan dia nggak milih pakai angka, dia bakalan masuk ke action yang ini, cari menu pakai nama. Ini untuk ngevalidasi ya apa enggaknya, kita mau ngedit atau misalkan ngapus, confirm actionnya di sini. Input entrance ini sebetulnya
sistem masukan angka terus ini karena kita udah memvalidasi harga itu nggak boleh lebih kecil atau sama dengan nol, sebetulnya minggu ini nggak kepake sih. Kita kepake yang baik supaya nggak error lah aplikasinya. Double in terus juga sini untuk validasi angka aja lah. Nah, kita cepet aja, kita kesini lagi. Ini untuk nge-input kategorinya, kalau misalkan dia nge-input selain makanan dan minuman, dia bakalan masuk ke kategori tidak valid. Kalau ini function untuk kalau misalkan kita nih ngetik makanan tapi huruf depannya M nih, ini bakal di kapital, huruf M depannya yang awalnya nggak kapital tuh bakalan kapital karena function yang kita buat ini. Terus yang terakhir ini untuk ngeformat yang tadinya cuma 20 ribunya kita tulis tuh cuma kayak gini. Hmm. Nanti dia bakalan ada RP-nya di depan gitu. Biar lebih eh, enak dilihat lah. Ya, nggak bingung gitu. Oke, kita langsung aja jalanin programnya. Kita jadi aja di sini biar kelihatan jelas. Yang pertama kita mau jadi pelanggan dulu deh. Kita tadi ada apa aja? Pesanan oke. Kita mau coba nge-input banyak sampai kita nge-input banyak lah. Kita pertama daftar menu kan kita bisa pilih pakai nomor nih contohnya jumlahnya misal 2 atau kita juga bisa milih pakai nama ST 2 juga terus ayam bakarnya 2 kopi hitamnya 2. Nah selama kita nggak masukin ini kan satu ini kan ayam nasi padang kan. Nasi padang kita ini udah milih nih di atas jumlahnya 2 terus kita pilih ini jumlahnya satu jadi seharusnya dia kita-nya bersama jadi 3. Ini kita bakalan diminta buat masukin menunya selama kita nggak ketik selesai. Kita coba dulu kalau misalkan kita ngetik sembarangan. Dia bakalan ini masukkan nama menu, nemu menu tidak ditemukan. Kemudian kalau misalkan kita ketik nama menunya kan nggak ada 17, ada nomor menu tidak tersedia. Oke, kita selesai aja. Sini nasi padang kita jadi 3 benar. Ini untuk kita karena beli di atas pembelian kita di atas 100 ribu kita dapat diskon 10%. Ini promonya diskon 10%. Kita mau dapetin apa dia ini beli satu gratis satu. Kita masuk ke menu pelanggan lagi. Kita mau ST kita butuh 10 kita borong deh. Terus sama kopi hitam satu. Selesai. Di sini diskon diskonnya gratis itu aduh, itu sepertinya ada diskon total. Itu tuh diskonnya nggak perlu ini sih sudah karena ini untuk tambahan aja sih sudah diskon ini. Kita kan harga minuman termurah kita kan 5 ribu kan. Jadi kita masukin diskon 5 ribu gitu sebenarnya ini tambahan aja gitu. Cuma tetap dapat promo beli satu gratis satu. Kemudian kita ini dulu deh biar nggak terlalu kelihatan numpuk. Nah, udah apa aja yang perlu kita tes di menu pelanggan nih.
Kita belum perhatiin ininya ya, masuk kain bakar dia. Kain bakar beli dua, terus es teh beli dua, air mineral beli satu. Kita kita perhatiin stoknya di sini. Kita ada totalnya, pajaknya, biayanya, diskon, promonya, ini totalnya. Terus di sini item-item yang kita pesan, harganya total berapa juga. Oke, terus kita langsung aja ke coba menu pemilik. Kita coba satu-satu deh. Nih, tampilin data. Daftar menu kita di sini ada makanan, minuman. Kalau kita mau tambah menu deh, masuk nih menu yang nggak ada kita ini gacaan. Harganya 20.000. Kategorinya makanan. Oke. Seharusnya kita coba juga ya. Nih, coba kita ulang lagi tambah menu misalkan eh es es pisang, nggak tahu deh. Es pisang harganya 0. Tuh. Dia bakal memvalidasi nilai harus lebih dari 0. Es pisang kita 8.000 aja deh. Kategorinya kita kecil. Aduh, budget Semarang gitu. Kategorinya berarti masuknya tidak valid. Kalau misalkan kita salah input kan es pisang nih, es harusnya masukkan ya, ke minuman kan. Oh salah nih tadi kita. Terus kita mau kita ubah yang es pisang tadi berarti 10. Nih, data yang terpilih ini kita bakalan edit ya. Ini nah, kita nggak mau ngubah namanya sama harganya. Kita mau ubah yang kategorinya makanan jadi minuman. Oke, kita tampilin dulu di es pisang yang tadi makanan kategorinya sekarang udah jadi minuman ya. Terus kita mau coba menghapus semua. Kita mau menghapus yang 9 deh. Yang gacuan mau kita hapus. Ya, kita hapus. Kalau misalkan kita klik tidak, berarti harusnya datanya tetap ada ya gitu. Coba lihat. Gacuan tetap ada. Sekarang kita mau es pisang tadi mau kita hapus. Coba deh. Ya, pesanan dihapus. Coba kita coba. Pisang udah nggak ada. Oke. Sepertinya udah selesai tugas dua dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kata-kata yang tidak enak didengar dari saya maupun kesalahan kekurangan yang ada di dalam video. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.